Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan hari ini, Senin 3 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan Senin 15 Januari 2024 Miladiyah. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita semoga diberikan kesembuhan dengan segera, dikuatkan, disabarkan zahir dan batinnya, dimudahkan biaya untuk berobatnya, dan kita semua yang masih diberikan nikmat sehat dimampukan untuk menggunakan seluruh nikmat sehat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomah kita melakukan ketaatan dan amal saleh saat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Juga tentunya hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita masuk ke dalam bahasan surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى صَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Sadaqallahul azim. Tadi malam saya kirimkan PDF tajwid dan gharib itu untuk pegangan ya. Bisa dipelajari, saya kira saudara sekalian sebagian besar punya dasar dan pernah mempelajari ilmu tajwid. Sedikit saja, wal laili, di situ alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Wal laili, lay, ya sukun sebelumnya fathah itu bukan madlin tapi haraf lin. Sebab kalau mad berarti memanjangkan bacaan, minimal mad asli saja ya, mad minimalnya saja yang dikenal dengan mad asli itu 2 ketukan atau 2 harokat. Sedangkan ini tidak panjang, maka ini bukan mad lin tapi namanya haraf lin ya. Bedakan mad lin dan haraf lin. Aro'ai itu haraf lin. Kalau madlin itu adanya di waqaf atau pemberhentian. Li'ila fi Quraisy, nah, itu madlin.
ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Madlin itu. Kalau walaili aro'ait itu bukan madlin tapi harap. Walaili idza ujung lidah di gigi, idza mad asli. Secara hukum panjangnya 2 ketukan. Awas, ghin ketika sukun tidak memantul karena ghin bukan termasuk huruf qalah. Ya. Ghairil maghdubi bukan ghairil salah. Juga bukan ghairil mahdubi, salah juga. Ya, gha sukun tapi tidak memantul. Yaghsha. Ya, tadi saya langsungkan wasol ke ayat kedua karena di sini selain ada tanda ayat juga ada lam alif. Apa itu? Alif lam syamsiyah juga gunnah musyaddadah. Wan naha mad tabi'i. Ri'idza mad tabi'i. Tajalla mad tabi'i. Wa ma khalaqal alif lam syamsiyah. Dzakara wal alif lam koma riyah. Ikhfa apa ausat. Unfa kalau diwasolkan berarti berlaku mad jaiz fasil. Kalau dilanjut ke ayat berikutnya, sebab unsa mad asli bertemu hamzah inna berarti panjangnya bisa sampai 5 ketukan. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Cukuplah kita ke tafsir. Para bapak, para saudara sekalian, surah Al-Lail ini dari segi urutan turun adalah urutan ke-9 setelah yang ke-7 At-Takwir, ke-8 Al-A'la, ke-9-nya adalah Al-Lail, ke-10-nya Al-Fajr, ke-11 Ad-Duha, ke-12 Al-Insyirah atau Asyara atau Alam Nasrah, ke-13 Al-Asr, 14 Al-Adiyat, ke-15 Al-Kautsar. Begitu. Tapi surah Al-Lail ini di urutan mushaf yang maklum ada di tangan Bapak dan saudara sekalian, itu urutan yang ke-92. Mari kita lihat tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Laili Makkiyatun. Ini adalah surah Al-Lail, artinya malam. Makkiyatun, golongannya adalah golongan Makkiyah. Dalam tafsir Al-Misbah dinyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat-ayat dalam surah Al-Lail ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan sebagian ulama lainnya mengemukakan riwayat yang menyatakan bahwa ayat 5-7 itu tentang sahabat Nabi bernama Abu Dahda Al-Ansari. Ihda wa ishruna ayatan, jumlahnya 21 ayat. Mudah-mudahan beres satu pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili, demi malam, berarti wawunya wawu sumpah. Orang-orang Arab dulu kalau menyatakan sesuatu agar dipercaya, maka mereka biasanya mengawali dalam pembicaraan itu dengan bersumpah. Kita pun sama polanya, ketika ada orang bersumpah maka kita akan percaya. Kira begitu. Nah, di sini untuk menegaskan walaili, ya, demi malam, idza yagsha, apabila menutupi apa? Menutupi siang hari. Bidzulmatihi, dengan sebab kegelapan malam. Ketika malam tiba maka gelap, sehingga matahari yang tadinya terang menjadi gelap. Kullama bainas sama'i wal ardi, ya, menutupi gelapnya itu, ya, tiap-tiap antara langit dan bumi menjadi gelap. Sebagian kita sedang gelap, sebagian lain menjadi terang di belahan dunia lainnya. Wan nahari idza tajalla, demi waktu
siang idza tajalla apabila nampak johir, takasyapa wa dhahara terbuka apa ya cahaya sinar matahari, wa dhahara dan menjadi zahir nampak apa saja pokoknya ketika siang jelas kelihatan, orang nampak jelas di siang hari. Kemudian wa idza fil maudhi'aini limujarradi. Nah, kemudian ini wa idza fil maudhi'aini limujarradil dzarfiyyati wal 'amilu fiha fi'lul qasama. Para bapak, di sini ada malam, ada siang. Kita memaklumi bahwa waktu adalah sangat penting untuk kita, dan diawali surah ini dengan walaili, demi malam, karena malam itu adalah waktu yang baik. Selain tentu untuk beristirahat, malam hari juga untuk bermunajat, melangitkan segala doa-doa dan harapan kita. Kita punya masalah nggak? Punya kebutuhan nggak? Kelihatan dari mukanya, ayo bangun malam. Bahkan di awal-awal itu Nabi oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisbahu awinkus minhu qalilan. Awal-awal itu wajib bagi Nabi ketika mendapatkan kali pertama wahyu, dan malam itu digunakan untuk tahajud supaya malam hari menjadi kuat dan kokoh keimanannya. Apalagi bisa jadi di siang hari beliau menghadapi cercaan, hinaan, tuduhan dari orang-orang musyrikin Makkah kala itu. Maka kita juga agar kokoh kuat keimanan kita di siang hari dan di waktu selanjutnya, bisa kokoh kuat menghadapi berbagai ujian, cobaan kehidupan yang kita hadapi, malam hari gunakan untuk apa? Tahajud. Bangun malam nonton MU doang, salah. Silakan saja sekedar hiburan, tapi jangan lupa bangun malam juga untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmud. Allah akan mengangkat ke derajat yang terpuji, dalam arti di akhirat nanti surga. Itu. Kemudian agak singkat-singkat. Wa ma khalaqadz dzakar wal untha. Wa ma di sini bimakna man au masdariyah. Khalaqadz dzakara wal untha. Allah yang telah menciptakan az-zakara laki-laki wal untha perempuan, Adam wa Hawa, yakni Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Wa kullu dzakarin wa kullu untha wal khuntha al muskilu indana. Tidak hanya laki perempuan, juga apa? Al khuntha, ya, al muskilu indana, yang muskil, yang susah bagi kita. Karena mungkin memang dalam keseharian kita di kehidupan nyata ada yang dinasibkan demikian, begitu ya. Ya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah bersumpah dan menyatakan Allah yang menciptakan manusia laki maupun perempuan, Allah itu ingin memperlihatkan Allah itu mampu terhadap segala-galanya. Bahkan inna sa'yakum ay amalakum, sesungguhnya usaha kamu sekalian itu lasyatta, beraneka ragam, macam-macam, mukhtalifun, berbeda-beda. Fa'amilun lil jannah, maka dalam tafsirannya ada orang yang beramal itu karena surga, bitaati, dengan mengerjakan amal ketaatan, wa amilun lin nari, dan ada orang yang beramal karena neraka. Loh, emang ada? Aslinya mungkin tidak ada orang yang beramal supaya dapat neraka, tapi maksudnya ada orang yang beramal malah ia menjerumuskan dirinya atau terjerumuskan ke dalam siksa api neraka. Dengan rupa bentuk apa? Bil maksiyah, dengan melakukan kemaksiatan. Jadi jelas amal-amal kita itu beraneka macam, silakan tinggal pilih. Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi, wattaqo, dan bertakwa kepada Allah. Ini berarti Pak, ada orang yang memberi, ada orang yang suka berinfak tapi tidak dengan ketakwaan. Mana contohnya? Ia memberi tapi riya, ia memberi tapi ujub, ia memberi tapi hanya karena dunia. Padahal fa amma man a'ta wattaqo, memberi kita ini harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, dengan kita memberi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245, Allah taala berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah." Siapa orang yang meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang terbaik, dalam realnya adalah infak, zakat, sedekah dan sejenisnya. Apa balasannya? Fayudha'ifahu, maka akan dibalas baginya dengan balasan yang berlipat ganda, ad'afan katsirah. Percaya nggak, Pak? Percaya nggak? Percaya. Saya berikan analogi, saya berikan perumpamaan. Misalnya Kang hari ini bukan lagi miliarder, tapi hartanya triliunan. Pokoknya banyak sekali. Sekali waktu Kang hari ini sedang tidak bawa dompet, lantas bilang ke saya, "Ustadz, saya pinjam uang dulu deh." "Berapa, Pak? Mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta?" "Kasih nggak?" "Kasih." "Kenapa? Diganti nggak?" "Diganti." "Jangankan 100.000, 10 juta juga diganti nggak, Kak?" "Diganti." Beliau ternyata triliunan hartanya, cuma kebetulan tidak bawa uang, asetnya di mana-mana. Saya nggak ragu lagi lah, apalagi Allah. Betul nggak? Itu maksudnya, jangan takut. Bahkan ketika kita memberi, membantu orang yang tidak mampu, sebenarnya Pak, kalau orang yang kita bantu, katakanlah orang miskin, orang yang tidak mampu, itu hanya mendapat dari kita bisa makan saat itu doang. Tapi apa yang kita miliki balasannya banyak, Pak. Jadi jangan kira orang miskin kalau nggak ada saya kamu nggak bisa makan, cuma segitu doang kebaikan, dampak baik yang diperoleh orang miskin dari kita. Tapi kita, Pak, Masya Allah, kita akan mendapatkan balasan yang begitu banyak. Apa diantaranya? Kata baginda Nabi, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Setiap orang itu kelak di yaumil qiyamah akan berada di bawah naungan pahala sedekahnya. Sampai akhirat, Pak, sampai yaumil akhir berlakunya. Jadi jangan sombong baru ngasih sekian rupiah kepada orang miskin, fakir, yatim, itu cuma segitu doang. Tapi balasan yang kita dapat, Masya Allah, gara-gara kita memberi kepada orang fakir atau miskin, balasan tak terhingga sampai nanti hari kiamat. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan ia yang memberi itu dan bertakwa itu membenarkan bil husna. Dalam tafsiran husna itu diantaranya ayat bila ilaha illallah, yakni dengan kalimat la ilaha illallah, membenarkan dengan penuh ketauhidan. Ada lagi yang memahami al husna adalah kebaikan, artinya balasan. Maka adapun orang yang memberi dan bertakwa, ia membenarkan terhadap adanya balasan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan lil yusra, kepada kemudahan. Tafsirannya lil jannah, kepada surga. Dimudahkan, Pak. Percaya nggak? Percaya. Orang ini firman Allah. Wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang yang bakhil, yang kikir, merege hese, merepet jahe, istilah gitu ya. Bihaqillah, dengan hak Allah. Bakhil padahal yang ia dapati adalah anugerah dari Allah. Wastaghna an thawabihi, dan ia merasa cukup terhadap balasan pahala dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan ia mendustakan terhadap adanya al husna. Tafsirannya la ilaha illallah, ada lagi balasan. Artinya orang bakhil ini nggak percaya terhadap balasan. Fasanu yasiruhu ainu hayyuhu lil usra, maka akan dimudahkan baginya kepada kesulitan, baik di dunia maupun nanti berupa linari, api neraka. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yugni, dalam tafsirannya, dan tidak berguna baginya hartanya apabila ia telah meninggal. Yang bakhil nggak akan berguna lagi. Secara fisik memang harta tidak akan dibawa mati, betul nggak? Tapi kita titipkan kepada fuqara, masakin, yatim, pembangunan masjid, majelis taklim, pesantren, itu pahalanya akan sampai ke rekening kita, tabarat, bukan akhirat. Inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kamilah petunjuk, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya hanya kepunyaan kami lah akhirat dan dunia. Setelah itu disajikan tadi, Allah menyatakan petunjuk
yakni Allah mewajibkan atas dirinya sesuai dengan kehendaknya memberi petunjuk dan penjelasan tentang amal-amal yang berdampak baik dan berdampak buruk. Artinya Pak, kalau kita melakukan kebaikan akan senantiasa ditunjuki oleh Allah ke jalan yang benar. Wa innalana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya hanya milik kami lah akhirat dan dunia. Yang pelit, yang merasa hidup di dunia doang, ingat semuanya adalah milik Allah. Fa'angdartukum narang talagha, maka aku kata Allah peringatkan kamu dengan api yang menyala-nyala. Kalau kamu masih tetap pelit, diingatkan oleh Allah nanti akan ada balasan api neraka, apinya menyala-nyala. La yaslaha, tidak ada yang masuk ke dalam api neraka illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, siapa orang yang celaka itu? Orang yang mendustakan an-nabiyya, kepada kenabian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan berpaling dari apa? Anil iman, dari iman. Wa sayujannabuha ay yub'adu anha al-atqa, dan kata Allah akan kami jauhkan darinya, kami jauhkan dari neraka al-atqa, siapa? Orang-orang yang bertakwa, bimakna taqi, yakni orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mana orang-orang yang bertakwa itu adalah yang menafkahkan hartanya untuk apa? Yatazakka, membersihkan, mutazakkiyan bihi indallahi ta'ala bi an yukhrijahu lillahi ta'ala riyaan wala sum'atan, menghindarkan diri ketika memberi, menghindarkan diri dari apa? Ria, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, tujuannya pamer. Fayakunu zakiyan indallah, maka jadi orang itu orang yang bersih di sisi Allah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun di sisinya yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, tapi karena mencari keridhaan Allah, yakni Tuhannya yang maha tinggi, wala saufa yardo, dan kelak dia benar-benar dia akan ridho. Karena itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbagi, bersedekah karena Allah Ta'ala, karena ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini, termasuk berbagi. Yakin ketika kita berbagi, Allah akan membalas dengan balasan sampai tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan membalas dengan balasan tak terhingga bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilha wa tahu ana al-laili wa rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.